Halo sahabat KBS TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Ya, oke, buat teman-teman yang belum komen, like dan subscribe terutama, silakan langsung tekan saja tombolnya di bawah video ini, ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan dirasakan manfaatnya untuk kita semua. Oke, guys, kali ini kita akan membahas tentang WH questions. Ya, apa itu WH questions? Ya, jadi WH question ini adalah bentuk pertanyaan dengan WH atau WH word. Apa saja anggotanya? Ada what, kemudian why, ada where, when, who, whom, dan how. Nah, setiap kata ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk menguasai jenis pertanyaan ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus pahami makna atau arti masing-masing kata. Oke? Nah, di sini ada what. Ya, artinya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya singgung ya. What ini artinya apa? Kemudian why itu mengapa atau kenapa? Kemudian where itu di mana? When itu kapan? Hati-hati, kalau jadi conjunction dia bisa bermakna ketika, ya. Tapi di sini dia menjadi WH word dalam bentuk pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan. Kemudian who ini untuk artinya siapa, whom juga artinya siapa, dan yang terakhir how artinya bagaimana. Oke? Baik, setelah kita mengetahui dan menguasai arti, ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Yaitu adalah functions atau fungsi-fungsi dari masing-masing kata ini. Ya. Jadi pola ini dibuat bukan tanpa alasan, ya. Jadi masing-masing kata ini tidak bisa digunakan secara serampangan, tetapi dia memiliki fungsinya masing-masing. Seperti apa fungsinya? Inilah yang akan kita bedah. Oke? Jika nanti dalam atau setelah proses pemaparannya ada yang kurang jelas, teman-teman langsung bisa komen atau tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Nah, kita akan diskusi tentang hal yang teman-teman belum pahami di sana. Oke? Baik, guys. Pertama, what artinya apa? What punya 3 fungsi. Apa saja? Pertama, untuk menanyakan subjek. Yang kedua, untuk menanyakan objek. Dan yang terakhir, menanyakan pekerjaan atau aktivitas. Oke? Masuk ke contoh agar teman-teman bisa lebih paham. Contoh misalkan ada kalimat the cat ate the fish. Kucing itu telah memakan ikan tersebut. Oke. Nah, kita dari kalimat ini kita mau tanya siapa yang makan ikan tersebut atau ikan itu? Nah, hati-hati guys. Jadi, what ketika dia digunakan untuk menanyakan subjek, berarti subjeknya itu pasti selain dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Oke, maka what di sini agak sedikit berbeda. Maknanya dia menjadi siapa. Saya tulis di sini ya. Oke. Diartikan apa ya boleh saja, tetapi dia mirip
ya, atau bisa juga dimaknai siapa. Siapa yang memakan ikan itu? Misalkan kita tidak tahu kalau pelakunya kucing kan, dan tetap bisa diartikan maknanya siapa. Oke? Clear ya? Nah, maka jawabannya adalah the cat. Oke, jawabannya the cat. Nah, kalau kalian kuasai ini, pasti nanti di sekolah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya soal dalam bahasa Inggris dengan mudah kan? Karena ini banyak memang digunakan untuk menguji kemampuan seseorang, terutama dalam hal reading. Ya, baik. Yang kedua fungsinya sebagai objek, ya, berfungsi untuk menanyakan objek. Ya, kalau kita mau mengacu lagi pada kalimat the cat ate the fish, kita mau tahu nih objeknya. Fish di sini kan objeknya ya. Kita mau tanya objeknya, maka kalimatnya menjadi what did the cat eat? Apa yang telah dimakan kucing itu? Maka jawabannya adalah betul sekali, the fish. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir fungsinya untuk menanyakan aktivitas atau pekerjaan. Lagi, kalau kita mengacu ke kalimat ini, kita mau tanya apa yang dilakukan si kucing, maka kalimatnya menjadi what did the cat do? Maka jawabannya ate, karena dia past tense ya. Mau ditambahkan fish, the fish boleh. Eat the fish atau ate saja boleh. Oke? Clear? Terima kasih. Dan yang kedua, why, kenapa atau mengapa. Ya. Dia digunakan untuk menanyakan tujuan atau alasan ya, seseorang melakukan sesuatu. Ya. Lihat di sini contohnya, misalkan yang fungsinya sebagai purpose atau tujuan. You study English because I want sorry. Ya, ini. You ya, sorry. You study English because you want to study abroad. Kamu belajar bahasa Inggris ya. Jangan study lagi deh ya. Masa samakan ya. Nah, bekerja aja deh. Ya. Karena kerja di luar negeri kan butuh bahasa Inggris ya, guys. Kamu belajar bahasa Inggris karena kamu mau bekerja di luar negeri. Ya. Nah, kalau kita mau menanyakan alasan seseorang melakukan aktivitas, ya, atau bertanya si subjek ini melakukan aktivitas apa, maka pertanyaannya menjadi why do you study English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Maka jawabannya terlalu panjang guys ya. Ya, dari sini sampai sini. Inilah jawabannya. Because you want to work abroad. Seperti itu guys ya. Baik, kalau alasan ya. Oh, sorry guys. Ini terbalik. Ya, terbalik. Jadi ini reason ya, alasan si subjek belajar bahasa Inggris. Kalau ini baru purpose, tujuan. Yang tadi reason, sorry ya. Oke, kalau purpose, contohnya misalkan ada kalimat you study English to improve your skill. Kamu belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan skillmu atau kemampuanmu. Ya. Nah, kita mau tanya tujuan orang itu belajar bahasa Inggris, tetap pakainya why. Why do you study English? Maka jawabannya ya ini, to improve your skill. Oke? Nah,
teman-teman bisa pahami di sini ya. Kalau alasan ya diawali oleh because, kalau purpose diawali oleh to infinitive. Begitu guys. Ya. Kemudian kita lanjut ke where yang artinya di mana. Dari maknanya aja sudah ketahuan kan. Where itu artinya di mana? Ya berarti dia untuk menanyakan sebuah tempat, ya kan? Contoh misalkan ada kalimat they study English at KBS. Ya. Maka kalau kita mau bertanya tempat, ya dengan where. Where do they study English? Kenapa mereka di mana mereka belajar bahasa Inggris? Maka jawabannya adalah ini, at KBS. Seperti itu. Ya. Dan kemudian ada when yang bermakna kapan. Wah, dari mananya juga bisa kita tebak. Pasti dia itu digunakan untuk menanyakan waktu atau time. Nah, misalkan ada kalimat she will go to Makkah next year. Dia akan pergi ke Mekah tahun depan. Ya kan? Terus kita mau tanya kapan dia akan pergi ke Mekah. Nah, maka kita gunakan when. Ya. When will she go to Makkah? Berarti jawabannya adalah betul sekali. Next year. Oke? Bisa dipahami? Terima kasih. Baik guys, sekarang who dan whom. Apa bedanya? Kalau who untuk menanyakan subjek yang berbentuk manusia, kalau whom objek. Ya. Kalau subjek selain manusia tadi kita pakainya what, pun dengan objek selain manusia pakainya what. Ya. Kita bahas satu persatu. Untuk who, dia digunakan untuk menanyakan subjek berbentuk manusia. Ya. Contoh misalkan dalam kalimat Joe drinks milk in cafe. Joe minum susu di cafe. Ya. Nah, kita mau tanya siapa yang minum susu di kafe? Nah, maka kita pakai who. Ya, who drinks milk in cafe? Maka jawabannya adalah yang jelas Joe. Oke? Joe. Oke, guys. Nah, kemudian objek. Contohnya misalkan ada kalimat Joe met Mary in market. Joe bertemu Mary di pasar. Terus misalkan kita mau tanya siapa yang Joe temui di pasar. Nah, makanya karena itu kita harus ya jika menanyakan objek berbentuk manusia si Mary ini ya, maka kita pakainya whom. Whom did Joe meet in market? Siapa yang Joe ya temui di market, maka jawabannya adalah Mary. Oke, dan for your information guys, ya, dalam konteks standar English untuk menanyakan subjek atau objek boleh kita pakai who, ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang atau menggunakan who ketika menanyakan objek berbentuk manusia, jangan juga disalahkan. Ya, itu betul. Hanya saja kalau kita ya sudah mampu menggunakan sesuai dengan konteksnya, ya fine, tidak masalah. Tapi kalau dalam konteks formal situation atau situasi formal, ya teman-teman harus ikuti kaidah, yaitu menggunakan whom. Seperti itu ya. Oke, jadi maknanya sama, tapi fungsi dan bentuknya berbeda. Oke? Baik. Nah, yang terakhir, tak kalah pentingnya dan sering muncul di ya tes-tes bahasa Inggris ya adalah pertanyaan tentang how, bagaimana. Ya. Nah, kalau bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Ya,
biasa, ada juga yang disebut dengan manner. Ya. Misalkan ada kalimat we go to school by bus. Kita pergi ke sekolah dengan bis, ya kan? Nah, kita mau tanya, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Ya kan? Atau caranya gimana kalau bahasa kita, ya kan? Caranya gimana kamu bisa pergi ke sekolah? Ya. Maka kalimatnya menjadi how did we go to school? Maka jawabannya adalah pakai by bus. Ya. Jadi seperti itu, guys. Ya. Overall, ya. Jadi WH questions ya merupakan bentuk pertanyaan dengan WH word. Kalian jika ingin menguasainya harus pahami dua hal. Yang pertama, mengerti makna. Yang kedua, fungsi dari masing-masing kata. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Jika kalian punya ketertarikan untuk mendalami ilmu bahasa Inggris, ya, kami menyediakan jasa layanan kursus baik online maupun offline, ya, dan kalian cukup hubungi saja admin kami di kolom deskripsi, ya, meskipun itu hanya sekedar sharing atau apa, ya, silakan hubungi saja langsung di WhatsApp admin kami, dan jika ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Ya, jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share ya sebanyak-banyaknya agar bisa dirasakan oleh kita semua. Amin. Ya. Oke guys, terus semangat. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.